Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Beni Anggara. Selamat datang di Alkisah. Sebelumnya gua ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa di video kali ini gua akan sedikit menceritakan kisah yang cukup mengerikan, juga banyak misteri di dalamnya. Kisah ini datang dari jalanan Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak dan menonton video ini sampai habis. Jalan Raya Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, dikenal sebagai jalur tengkorak atau rawan kecelakaan. Sebagai pertanda bahwa jalur gentong merupakan jalur rawan kecelakaan, di pinggir jalan pun dipasang rambu-rambu berlambang tengkorak. Bahkan polisi membuat sebuah tugu dengan sepeda motor ringsek di atasnya. Kondisi jalan yang berkelok dan menanjak atau menurun serta berada di antara tebing dan jurang membuat jalur ini memang dianggap sebagai jalur tengkorak. Kali terakhir kecelakaan terjadi pada Rabu 15/12/2020. Bus pariwisata yang membawa rombongan dari Bandung terperosok ke jurang, tepatnya di Kampung Langkob, Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Beruntung seluruh penumpangnya selamat. Bagi sebagian masyarakat Gentong, kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Gentong tidak semata-mata lantaran persoalan teknis kendaraan, tapi kerap dikaitkan dengan sebuah cerita misteri Nyai Sinden bernama Neng Syaripah yang berkembang di masyarakat Gentong. Salah seorang warga, Emma, mengatakan cerita misteri tentang Nyai Sinden Neng Syaripah sudah ada sekitar tahun 1940-an. Menurut Emma, Nyai Sinden Neng Syaripah merupakan sinden panggung yang merupakan warga asal Gentong. Konon katanya, Nyai Sinden Neng Syaripah memiliki paras yang cantik dengan rambut bersanggul dan memakai kebaya merah berselendang merah. Kata orang tua dulu, Neng Syaripah itu seorang sinden dalam sebuah grup ronggeng di Kadipaten dan banyak penggemar. Pakaiannya serba merah. Emma menuturkan, dari cerita yang berkembang di masyarakat, Nyai Sinden berkebaya merah itu dijadikan tumbal untuk pembangunan jembatan yang dikenal dengan Jembatan Saronge di Kampung Gentong, Desa Buni Asih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya pada zaman penjajahan Belanda. Lantaran kematiannya yang tidak wajar itu, arwah Nyai Sinden Neng Syaripah konon kerap menampakkan diri kepada pengendara yang melintas di Jalan Gentong. Bahkan tak jarang meminta tumpangan kepada pengendara dan minta diturunkan di sekitar jembatan atau tempat yang sunyi. Kata para sopir yang pernah melihat dan ditumpangi Nyai Sinden, kendaraan menjadi terasa berat ketika menaiki tanjakan, ucap Emma. Sementara itu, warga lainnya, Aib, mengatakan memang kisah Nyai Sinden Neng Syaripah tersebut cukup familiar di kalangan warga Gentong. Dari cerita orang tua, Nyai Sinden Neng Syaripah bersama grup ronggengnya dikubur hidup-hidup dijadikan tumbal, ujar Aib. Ia menyebut kalau Nyai Sinden dulu kerap menampakkan diri dengan pakaian serba merah ke pengendara dan meminta tumpangan. Kalau tidak diajak, pasti hal buruk menimpa kendaraan dan terjadi kecelakaan. Jadi kalau supir yang sudah tahu tentang kisah Nyai Sinden biasanya akan melemparkan rokok atau uang receh pada saat melintasi jembatan di Gentong bawah. Aib menuturkan kalau sekarang jarang terdengar Nyai Sinden menampakkan diri ke pengendara yang melintas jalur Gentong. Kendati demikian, kalau pengendara yang tidak sopan di jalan ketawa-ketawa suka terjadi kecelakaan, ungkapnya. Aib mengaku dirinya masih ada ikatan saudara dengan sosok lain yang menjelma sebagai harimau dan menikahi Nyai Sinden Neng Syaripah secara gaib. Dulu sebelum ayah meninggal, dia pernah cerita ke saya bahwa uaknya yang termasuk orang paling berpengaruh dan memiliki ilmu kanuragan menikahi Nyai Sinden secara gaib. Sejak itu, Nyai Sinden jarang muncul lagi, tuturnya. Aib menambahkan, terlepas dari kisah yang beredar di masyarakat soal Nyai Sinden di Jalan Raya Gentong, dia menghimbau agar warga yang berkendara dan melintasi jalur Gentong
untuk tetap waspada dan hati-hati karena jalan tersebut memiliki turunan dan tanjakan yang sangat curam dengan jurang dan tebing di pinggirnya. Intinya, dalam berkendara harus fokus dan meningkatkan kewaspadaan saat melintas jalan gentong ini. Polresta Tasikmalaya AKP Rustiana mengatakan kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Gentong yang syarat tikungan dan tanjakan maupun turunan rata-rata disebabkan karena faktor alam dan human error. Kecelakaan juga rawan longsor. Kondisi alam seperti hujan juga bisa menyebabkan kecelakaan karena jalan menjadi licin, ujar Rustiana. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan kecelakaan biasanya sopir baru melintasi jalur gentong sehingga belum mengetahui medan jalannya. Terkait dengan kejadian kecelakaan kerap dihubungkan dengan kemunculan sosok Nyai Sinden. Rustiana mengatakan bahwa cerita soal Nyai Sinden Neng Saripah itu merupakan cerita dulu. Selama hampir 4 tahun saya bertugas di Gentong tidak pernah dengar cerita itu dari orang-orang yang terlibat laka lantas di Gentong. Saya imbau agar pengendara yang melintasi jalan Gentong untuk lebih hati-hati, ucapnya.